Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hidayat. Saya mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, NIM 19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas padi untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Jadi yang saya akan bahas yaitu tentang pertama, kondisi existing komoditas padi, yang kedua, peluang dan ancaman terkait adanya COVID-19, kebijakan dan regulasi pemerintah terkait COVID-19, dan saran saya pribadi kepada pemerintah. Langsung saja saya mulai. Untuk kondisi existing di sini yang pertama yaitu Kementerian Pertanian melakukan ekstensifikasi penanaman padi melalui program perluasan areal tanam baru atau PATB. Jadi Kementerian Pertanian di sini melakukan terobosan tersebut untuk dilakukan karena adanya kondisi existing lahan sawah seluas 8 juta hektar. Sudah sangat sulit untuk dilakukan perluasan. Jadi lahan PATB yang akan dikembangkan diantaranya dilakukan di area lahan kering seluas 3 juta hektar. Di antaranya lahan perkebunan muda yang belum menghasilkan TBM, lahan kering dataran tinggi, dan lahan kering masam. Nah, lahan kering dan rawa merupakan kawasan yang masih kurang tersentuh oleh program pemerintah sebelumnya. Sehingga, masyarakat yang hidup di lahan kering dan rawa umumnya petani tradisional yang jauh dari akses ekonomi. Hanya varietas-varietas tentu saja yang pastinya digunakan sebagai penanaman. Nah, dari bibit unggul yang didukung oleh program logistik benih dan varietas unggul pemerintah ini, diharapkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari hasil sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu varietas padi unggul. Nah, varietas padi unggul terbaru yang adaptif pada kondisi agroekosistem di lahan kering dan rawa diantaranya yang pertama yaitu varietas Inpago 12 Agritan yang sesuai untuk lahan kering masam dengan tingkat keasaman lebih dari 60 ALDD dengan potensi hasil hingga 10,2 ton per hektar. Selanjutnya benih padi unggul yang kedua yaitu varietas Rindang 1 dan Rindang 2 yang toleran terhadap kondisi naungan 50-70% yang dikhususkan untuk pengembangan padi di lahan perkebunan muda yang belum menghasilkan. Benih unggul yang ketiga yaitu varietas Luhur 1 dan Luhur 2 untuk lahan dataran tinggi di atas 750 meter di atas permukaan laut. Nah, benih keempat yaitu varietas Inpara 8 dan Inpara 9 yang tahan terhadap keracunan Fe dan rendaman dengan potensi hasil 7,4 ton per hektar. Sedangkan yang kelima yaitu varietas Tarabas. Nah, selain mengembangkan varietas padi unggul, Kementan juga merakit sistem budidaya lahan kering yang memadukan sistem budaya organik dan mekanisasi. Kondisi existing ini saya dapatkan dari republika.co.id. Selanjutnya yaitu peluang terkait adanya COVID-19. Nah, di sini peluangnya yaitu petani dapat memaksimalkan hasil panen lokal untuk menambah pendapatan petani. Pandemi COVID-19 ini menjadi peluang bagi petani Indonesia dan menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Masyarakat saat ini memang lebih menggemari produk lokal karena lebih segar dan terjamin keamanannya, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap produk pertanian pun meningkat. Apalagi, para ahli gizi juga menyarankan masyarakat untuk tetap mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini. Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan kualitas dalam negeri agar petani pun bisa berpenghasilan dan negara dapat mengirit pembiayaan impor. Belum lagi harga pasar sangat berpengaruh karena munculnya virus corona ini. Pembinaan dari dinas terkait dibutuhkan untuk mengarahkan petani agar bisa menghasilkan barang berkualitas yang nantinya digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia dirasa mampu untuk melakukan swasembada. Dilihat dari petani garam yang hasil panennya menggunung namun tidak diserap oleh pemerintah. Jadi pemerintah bisa lebih mengolah hal tersebut agar tidak disia-siakan. Nah, saya dapat info ini dari liputan6.com. Selanjutnya yaitu ancaman terkait adanya COVID-19.
Ancaman pertama yaitu perkiraan wabah COVID ini akan reda di bulan Oktober sampai November. Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa memperkirakan bahwa virus corona di Indonesia akan mencapai puncaknya pada bulan April sampai Mei 2020 mendatang. Dan setelah itu barulah jumlah kasus akan mulai menurun. Untuk itu, Dwi mengatakan pemerintah harus memastikan stok pangan mencukupi paling tidak sampai dengan bulan Oktober sampai November. Info ini didapatkan dari industri.kontan.co.id. Nah, untuk poin yang kedua yaitu melambungnya harga jual beras. Seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia ini, harga beras masih naik sedikit dari 11.520 per kilogram di akhir bulan Februari lalu menjadi 12.800 per kilogram. Petani padi sudah menghadapi berbagai tantangan selama 2019 ini, seperti kemarau berkepanjangan, yang menyebabkan kekeringan yang membuat mereka harus menunda hasil panen. Dan kenaikan harga beras seharusnya tidak terjadi jika memang jumlah pasokan sesuai dengan data pemerintah yang menyatakan pasokan beras aman hingga bulan Mei ini. Informasi ini saya dapatkan dari ekbis.sindonews.com. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait adanya COVID-19 ini. Pemerintah membuka saluran impor guna menyeimbangkan perekonomian. Nah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, Felipa An Amarta menyatakan, kebijakan pemerintah yang membuka keran impor untuk komoditas pangan merupakan kebijakan yang strategis dan memang perlu dilakukan saat ini. Selain itu, kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pembukaan persetujuan impor atau PI terhadap impor pangan merupakan bentuk respon pemerintah yang adaptif terhadap situasi yang terjadi belakangan ini. Ketersediaan yang memadai di pasar akan mampu menstabilkan harga. Hal ini penting supaya seluruh lapisan masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir. Yang pertama yaitu produksi pasca panen. Pasca panen, diharapkan masyarakat dapat melanjutkan penanaman padi untuk menjaga produksi nasional, dengan meningkatkan dukungan dari pemerintah terkait penyediaan air, irigasi, dan pendukung lainnya. Pemerintah juga harus tetap memantau produksi padi saat ini. Bisa dengan mendatangkan penyuluh pertanian, guna membimbing para petani agar bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Yang kedua, yaitu memaksimalkan produksi lokal. Memaksimalkan produksi lokal agar meningkatkan pendapatan petani dan meminimalisir impor padi. Pemerintah bisa juga dengan menjual bibit unggul kepada petani dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya, agar petani menggunakan bibit unggul dan mendapat hasil yang melimpah. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi petani dan pemerintah. Petani akan mendapatkan hasil yang lebih, dan pemerintah juga dapat meminimalisir impor beras. Cukup itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.